Terpujilah
Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yeskel memberitahukan, membicarakan bagaimana Tuhan hadir berada di tengah-tengah umatnya. Dan lewat bacaan itu disampaikan bagaimana dan di mana pusat kehadiran Tuhan. Dikatakan di gereja, di bait Allah, seperti dalam bacaan Injil. Dan Nabi Yeskel mengatakan, dari bait Allah itulah mengalir air yang membawa kesuburan kehidupan kepada seluruh dunia. Di mana air mengalir, di situ ada kehidupan. Demikian ditandaskan juga oleh penginjil Yohanes dalam Injil. Orang-orang sakit berlomba untuk disembuhkan di kolam Betesda. Dan
mereka meyakini bila ayat itu bergoncang di mana Tuhan hadir campur tangan, maka orang yang masuk ke dalam kolam Bethesda ini akan disurga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah air hidup. Dia baik Allah, dan dari dalam dirinya mengalir melimpah kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat, bagaimana kita merenungkan dan mengimplementasikan bacaan hari ini? Kita semua pendidik dalam bidang studi matematika. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastilah berhadapan dengan menghitung, ada pertambahan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada pengurangan. Itu silih berganti dalam kehidupan kita. Maka bagaimana matematika ini menjadi sumber yang memberikan kehidupan, di mana matematika yang kita ajari, yang kita ajarkan kepada peserta didik, menghasilkan buah. Bagaimana matematika yang kita ajarkan, yang selama ini menjadi blok bagi banyak orang, menjadi momok, atau dalam konteks seperti bacaan Injil hari ini, sakit atau cacat 38 tahun, tidak menyukai matematika, begitulah kita katakan sakit atau cacat, menjadi menyukai matematika, karena matematika itu merupakan yang dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu, seperti orang sakit itu, dia berpikir proaktif, bukan reaktif. Memang ada unsur reaktifnya di situ, ya. Karena aku cacat, sudah lebih dahulu orang lain. Tapi dia juga ada usahanya, ada proaktif. Maka kita pun sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita proaktif sehingga orang-orang yang tidak menyukai matematika, dalam konteks kita di sini cacat, sehingga dari melalui pelayanan kita berkata seperti Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam boleh disebut juga di situ zona aman. Semua orang senang tidur di atas tilam,
Akan ada juga ungkapan dia jatuh ke atas tilam. Tetapi tilam itu meninabukannya, membuat dia tidak bergerak. Tapi Yesus datang untuk membangunkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat. Maka kita pun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita berkata kepada peserta didik kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Atau bagaimana kita meyakinkan peserta didik kita bahwa matematika yang kita ajarkan sungguh menjadi bekal hidup mereka yang membuat hidup mereka subur, membuat hidup mereka berbuah kapanpun dan dimanapun. Karena dalam hidup kita perlu diaplikasikan penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan pergalian. Dan itu diaplikasikan dalam hidup. Tidak hanya mengurangi jatah orang, tetapi juga mau membagikan apa yang dia miliki atau menambahkan kepada orang lain apa yang perlu ditambahkan, dan mengurangi apa yang perlu dikurangi, seperti dikatakan oleh Yesus itu mengurangi dosa-dosanya. Karena dosa membuat kita sakit, membuat kita cacat, tidak mampu berjalan. Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh menginspirasi kita dalam melaksanakan aktivitas kita, di mana kita yakin bahwa pekerjaan kita itu karena Yesus. Yesuslah yang memotivasi kita. Yesuslah yang memberikan inspirasi bagi kita. Karena dia katakan, apa yang kau berbuat bagi saudaraku yang paling kecil ini, itu kau berbuat bagi aku. Dengan demikian, kita pun dalam proses belajar mengajar kita, karena kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, perpanjangan tangannya untuk mewartakan kebaikan, mewartakan hidup. Di mana Yesus ada, di situ ada kesembuhan, di situ ada keselamatan. Amin. Dan kekuatan daripadamu. Berilah kami kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar dapat hidup bebas sebagai putra dan putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Aku tidak
takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku melimpah. Takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.